Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Veda. Siva Rajkumar yang kini memerankan sebagai Veda, seorang ayah yang mempunyai putri bernama Kanaka. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Zaki, Vianisti 9532, Ferry Agung HO 8FE, Hairus Ridin, Oreng Madure 126, Indah Gio Leo. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Inilah Veda bersama putrinya, yang mereka seperti sosok orang yang baru saja bangkit dari keterpurukan masa lalu. Lalu, bagaimanakah kisah masa lalu mereka berdua? Dan cerita Veda pun dimulai. Diawali dari keluarnya seorang wanita dari penjara, kita sebut saja Kanaka. Disambut oleh ayahnya yang bernama Veda, tampak raut ekspresi dan tatapan mereka menyimpan banyak misteri. Selepas itu, mereka lalu kemudian menuju ke warung makan. Di sana, mereka melihat perlakuan zalim para preman terhadap warga setempat. Pemilik warung tersebut pun menceritakan bahwa preman itu adalah anak buah Giri Ayah, di mana Giri Ayah merupakan ketua preman sadis yang memperjualbelikan manusia lalu dijadikan budak seumur hidup. Setelah mendengar cerita dari pemilik warung itu, Veda langsung menyisihkan lengan bajunya dan Veda memberikan pelajaran keras kepada para preman tersebut. Setelah Veda membuat para preman itu babak belur, datanglah polisi wanita. Dia adalah KSP Rama. Tak diduga, dikira Bu Rama akan melerai mereka. Bu Rama juga ikut menghabisi sampah masyarakat itu. Selepas itu, Bu Rama menghampiri Veda lalu bertanya, "Kamu siapa?" Veda pun mengungkapkan jawabannya, menceritakan bahwa dirinya merupakan sosok orang yang baru saja bangkit dari keterpurukan masa lalu. Bu Rama lalu kemudian menanyakan isi dalam tas yang dibawa oleh Kanaka. Kanaka pun mengambil isi dalam tas itu dan isinya hanyalah sebongkah batu. Entah apa maksud dari Kanaka menyimpan sebuah batu pada saat itu. Bu Rama menyuruh Kanaka menyimpan batu tersebut untuk berjaga-jaga dari tikaman para penjahat. Selepas itu, Veda dan Kanaka beranjak pergi. Di lain tempat, terlihat pria paruh baya berjalan terlunta-lunta. Dia adalah kerabat Veda, namanya adalah Panca. Ketika Panca ingin menaiki delman yang berhenti di sampingnya, tiba-tiba Panca bertemu dengan seorang wanita yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Namanya adalah Pari. Namun tak diduga, ketika Pari melihat Panca, Pari langsung menendang Panca hingga Panca terjatuh. Pari mencoba menghabisi Panca, namun warga desa segera melerai mereka dan Panca berhasil lolos dari tikaman Pari. Kira-kira siapakah mereka? Apa hubungannya dengan kisah Veda dan Kanaka? Kita lanjut saja guys. Beralih ke Veda dan Kanaka. Malam itu, Kanaka terlihat berada di depan kantor polisi. Tak lama, listrik di tempat itu seketika padam. DSP Rudra yang berada di dalam kantor segera menyuruh anggotanya mengecek listriknya.
Namun para polisi dikejutkan dengan salah satu rumah warga desa yang terbakar. DSP Rudra pun memerintahkan para anggota segera melihat TKP. Dalam suasana gelap, tiba-tiba Kanaka datang menghampiri DSP Rudra. DSP Rudra kegirangan karena menganggap Kanaka akan mengantarkan serabinya. Namun ketika DSP Rudra menengah ke pintu, DSP Rudra sangat terkejut dan teringat masa lalu kala Rudra melihat Veda tengah berdiri. Tanpa sepatah kata apapun, Veda melilitkan tali di leher DSP Rudra, sedangkan Kanaka menghantam kepala Rudra dengan batu di tangannya berkali-kali hingga DSP Rudra tewas secara mengenaskan. Selepas itu, dengan santai, Veda dan Kanaka beranjak pergi. Keesokan paginya, Burama datang menyaksikan TKP yang begitu mencekam. Salah satu anggotanya menyaksikan kejadian pun menceritakan kepada Burama bahwa pelakunya adalah dua orang dengan wajah penuh dendam dan haus darah. Dan pada saat itu, dugaan Burama langsung tertuju kepada Veda dan Kanaka. Tak berselang lama, seseorang datang menemui Burama. Dia adalah Bu Parwati, merupakan pengacara terkenal, mantan pengacara Veda 20 tahun silam. Dalam obrolan empat mata itu, Bu Parwati pun menceritakan semuanya, kenapa Veda dan Kanaka menjadi seorang pembunuh. 20 tahun yang lalu, Veda merupakan sosok pria yang baik, priang, dan sangat disegani oleh warga desa. Ia tinggal bersama istrinya bernama Puspa. Seiring berjalannya waktu, mereka dikaruniai seorang putri yang kini bernama Kanaka. Permasalahan itu timbul ketika ia ikut campur dalam kasus Mira, di mana Mira sendiri merupakan pencuri kelas kakap di desanya. Veda bersaksi atas kejahatan yang telah dilakukan Vera di pengadilan. Namun, karena Vera punya banyak uang, Vera mampu memutarbalikkan fakta di pengadilan dan justru Veda lah yang dijerumuskan ke penjara. Selama Veda di dalam penjara, istri dan putrinya mendapatkan nasib tragis. Malam itu diawali dari tiga pria yang sedang mabuk-mabukan. Pria itu tak lain adalah Vera, Kiriaya, dan Nanjapa. Tak lama, Kalesi dan rekan mereka membawa seorang wanita panggilan, yakni Pari. Namun, pada saat itu, Pari menolak melayani nafsu bejat mereka karena tidak sesuai perjanjian. Pari tak ingin main dengan 4 orang, dan Vera terus memaksa agar Pari mau menuruti kemauannya. Namun Pari tetap menolak. Bahkan pada saat itu, geng Vera mencoba memperkaos Pari. Tetapi Pari tidak bisa ditaklukkan dengan begitu saja. Pari berhasil membuat geng Vera babak belur, dan Pari sendiri langsung kabur. Dalam waktu bersamaan, Nanjapa melihat Kanaka sedang mencari kunang-kunang ke arah mereka. Karena nafsu mereka sudah diubun-ubun, geng Vera tega membungkam Kanaka untuk digilir. Seakan-akan mendapatkan firasat buruk menimpa sang putri di dalam penjara, Veda langsung terbangun. Namun apa daya, Kanaka yang masih anak-anak dan lemah tak berdaya hanya bisa meronta-ronta kesakitan. Dalam tepat waktu, dalam keadaan mabuk, Panca datang. Panca langsung meneriaki Vera dan Vera langsung kabur. Dalam keadaan paha tergores, luka dan pincang, Panca langsung membawa Kanaka ke hadapan Puspa dan menceritakan apa yang ia lihat. Puspa mendengarkan hal itu seketika teriak histeris dan langsung mengambil celuritnya untuk mencari geng Vera. Bersama sang putri yang keadaan tubuhnya masih lemah, sesampainya di rumah Vera, Puspa langsung menancapkan celuritnya di punggung Nanjapa dan memberikan pelajaran keras kepada mereka semua. Geng Vera yang melihat kegaharan Puspa hanya bisa meminta maaf, namun Puspa yang emosi
sudah tersulut tidak bisa memaafkan mereka. Dan ketika Puspa akan menghabisi Vera, Nanjapa, Kalesi, dan Giriyaya melempari Puspa dengan batu. Puspa langsung terjatuh pada kobaran api di dekatnya, membuat nyawa Puspa seketika melayang. Geng Vera yang menyaksikan Puspa sudah meregang nyawanya, sangat ketakutan dan menyesali perbuatannya. Untuk menutupi kasus ini, Vera segera menghubungi DSP Rudra untuk membantunya dan berjanji akan memberikan Rudra uang dalam jumlah yang banyak, dan pada saat itu DSP Rudra akan mengatur semuanya. Keesokannya, Veda sudah mendapati jasad sang istri terbaring di halaman rumahnya, membuat Veda teriak histeris tak tertahan. Saat di pengadilan, DSP Rudra dan pengacara Vera sudah menyiapkan saksi palsu untuk bersaksi bahwa kematian Puspa tidak dibunuh, melainkan Puspa tewas karena kecelakaan. Saksi itu memutarbalikkan keterangan bahwa selama Vera di penjara, ia berselingkuh dengan Puspa. Perselingkuhan mereka akhirnya diketahui oleh Kanaka. Kanaka lalu kemudian memukul ibunya hingga terjatuh ke kompor yang sedang menyala, membuat kepala Puspa terbakar. Bu Parwati selaku pengacara Veda keberatan, namun karena pengacara Vera memiliki dukungan penuh dari polisi, hakim menolak keberatan dari Bu Parwati, dan pada saat itu sidang pun ditunda. Serta Kanaka akan dibawa oleh petugas untuk diberikan perawatan psikis. Seusai sidang, Veda datang untuk mencari sang putri, namun sang putri sudah dibawa oleh polisi. Veda tak bisa menahan emosi serta amarahnya, dan pada saat itu Veda langsung membantai saksi palsu dan pengacara Vera, sedangkan DSP Rudra berhasil diselamatkan. Singkat cerita, saat sidang kedua, hakim memvonis bahwa kematian Puspa disebabkan oleh Kanaka, dan hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Kanaka. Jadi guys, selama 20 tahun itulah Veda melatih diri sembari menunggu sang putri keluar dari penjara untuk membalaskan dendamnya. Dan kini, setelah 20 tahun berlalu, Veda dan Kanaka siap untuk balas dendam. Malam itu, Veda, Kanaka, dan Panca terlihat duduk berhadapan di depan api unggun. Pembicaraan mereka tak lain adalah untuk melanjutkan misi balas dendamnya, yang kali ini balas dendamnya akan tertuju kepada Nanjapa, yang saat ini sebagai pendeta di sebuah desa. Panca selaku kaki tangan Veda pun memberikan konsep matanya bagaimana Veda akan menghabisi Nanjapa, seolah-olah Nanjapa mati oleh kesalahannya. Singkat cerita, malam itu juga Veda dan Kanaka langsung menjalankan rencana yang sudah disiapkan. Pada saat itu, Veda sengaja menculik putri ketua adat desa, tempat Nanjapa tinggal. Putri kecil itu bernama Bagia. Bagia kemudian dipindahkan ke kamar Nanjapa yang sedang tertidur lelap. Agar Bagia tidak teriak dan menangis, Kanaka sudah menyiapkan kucing kesayangan Bagia di depannya. Sementara itu, ayah dan ibu Bagia terlihat histeris kalau mengetahui Bagia tiba-tiba menghilang. Saat warga desa mencari Bagia, Kanaka kemudian sengaja menaburi tubuh Bagia dengan serbuk bubuk, membuat sekujur tubuh Bagia gatal-gatal. Kanaka dan Veda juga sengaja menakuti Bagia hingga Bagia teriak histeris. Salah satu warga kemudian berlari ke sumber suara Bagia, sementara Nanjapa seketika terbangun dan berusaha menenangkan Bagia. Namun hal itu tampaknya menjadi jebakan buat Nanjapa. Warga desa menganggap Nanjapa telah melecehkan Bagia. Pada saat itu, semua warga desa tidak percaya begitu saja, dan untuk membuktikan apakah Nanjapa bersalah atau tidaknya, Nanjapa bersiap di sidang secara adat di atas altar sang dewi, kepercayaan warga setempat, di mana jika Nanjapa bersalah, kapur barus yang dinyalakan akan mati. Tetapi jika Nanjapa tidak bersalah, kapur barus yang dinyalakan akan habis terbakar. Namun faktanya ketika kapur barus itu dinyalakan, apinya tiba-tiba padam. Otomatis Nanjapa dinyatakan bersalah.
Semua warga desa yang menyaksikan persidangan itu langsung menghakimi Nanjapa dan melemparinya dengan batu. Momen inilah yang dimanfaatkan Veda dan Kanaka untuk menghabisi Nanjapa agar balas dendamnya tidak terlihat disengaja. Pada saat itu, ketika Nanjapa melihat Veda membawa celurit dan Kanaka membawa batu, Nanjapa seketika teringat dengan masa lalu ketika ia menghabisi Puspa 20 tahun yang silam. Tanpa berlama-lama, Veda langsung menebas leher Nanjapa, sedangkan Kanaka melempari wajah Nanjapa dengan batu. Dan Nanjapa tewas secara mengenaskan. Keesokan harinya, Burama datang ke lokasi, namun warga desa mengklaim bahwa itu bukan pembunuhan, melainkan ada tradisi warga setempat untuk menghukum siapapun yang bersalah. Namun sebenarnya, Burama sudah tahu bahwa kejadian ini disebabkan oleh Veda dan Kanaka. Selanjutnya, bertempat di sebuah pasar, Pari tak sengaja melihat Veda dan Kanaka. Pari mencoba mengejar Veda, namun langkahnya dihentikan oleh Panca. Entah apa maksud Panca menghentikan langkah Pari, yang jelas Panca tak ingin melihat Pari bertemu dengan Veda. Selepas itu, Panca sengaja menjual Veda dan Kanaka pada anak buah Kiriyaya. Rencana itu tidak lain adalah agar Veda bisa bertemu dengan Kiriyaya untuk balas dendam. Di rumah Kiriyaya terlihat ratusan budak bisa direbahkan untuk disiksa. Saking kejamnya, Kiriyaya mentato para budak dengan api agar mereka tidak bisa melarikan diri dari genggamannya. Di tengah-tengah para budak itu, Kanaka dan Veda berdiri. Tangan kanan Kiriyaya menyuruh Veda dan Kanaka untuk duduk. Namun Veda dan Kanaka hanya diam dan tetap berdiri. Bahkan pada saat itu, Kanaka mengeluarkan celurit untuk menghabisi Kiriyaya yang duduk di depannya. Namun, langkah Kanaka dihentikan oleh para bodyguard Kiriyaya dan pertarungan sengit pun berlangsung dramatis. Pada saat itu, Kanaka hampir tewas dibuat oleh anak buah Kiriyaya. Veda yang melihat hal itu segera menolong sang putri, dan pertarungan sengit kembali berlangsung menegangkan. Setelah semua anak buahnya tumbang, Kiriyaya mencoba melawan Veda, namun justru ia dibuat seperti ayam geprek. Ketika Kiriyaya melihat Kanaka, Kiriyaya baru sadar ternyata lawan tarungnya adalah Veda. Seketika Kiriyaya langsung teringat dengan masa lalunya saat ia menghabisi Puspa, dan detik itu juga Kanaka melempari wajah Kiriyaya dengan batu hingga tewas. Selepas membungkam Kiriyaya, terlihat Veda, Kanaka, dan Panca sedang beristirahat di sebuah gubuk. Di tempat yang sama, Pari terlihat keluar dari bilik gubuk, membuat Panca seketika ketakutan. Namun pada waktu itu, Pari tak melihat mereka. Pari langsung menaiki delman bersama rekan-rekannya. Keesokan paginya, di pinggir danau, Panca menceritakan bagaimana kehidupan Kalesi sekarang sebagai target balas dendam selanjutnya. Dan singkat cerita saja, setelah Panca memberikan alamat rumah Kalesi, malam itu juga Veda bertemu di rumah Kalesi. Veda mengaku ke istri Kalesi bahwa dirinya adalah kerabat dekat suaminya itu. Dan ketika Kalesi melihat kedatangan Veda, Kalesi terlihat sangat ketakutan. Waktu itu, Veda tak menghabisi Kalesi langsung. Veda terlebih dahulu menerima jamuan dari istri Kalesi. Namun keesokan paginya, tiba-tiba putri kecil Kalesi menghilang. Kalesi dan istrinya sangat panik. Kalesi beranggapan Veda telah menghabisi putrinya. Sang istri pun sangat terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya yang telah dilakukan suaminya itu ke keluarga Veda. Kalesi pun menceritakan tentang masa lalunya saat dirinya membantu Vera menghabisi Puspa. Sang istri yang mendengar cerita Kalesi seketika lemas dan pasrah.
Tapi tiba-tiba putri kecilnya datang bersama Veda. Khaleesi hanya bisa menangis. Di sana, putri kecilnya menceritakan bagaimana kebaikan dan keramahan Veda. Bahkan putri kecilnya itu menganggap Veda sebagai pamannya sendiri. Mendengar hal itu, istri Khaleesi sangat marah kepada Khaleesi karena telah tega berbuat jahat kepada keluarga Veda di masa lalu. Menyadari dosanya yang begitu besar di masa lalu, sambil menangis, Khaleesi langsung masuk rumah dan menutup pintunya. Dan ketika putrinya membuka pintu itu, tubuh Khaleesi sudah terbakar. Khaleesi membakar dirinya sendiri sebagai bentuk penyesalan dengan apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Menjelang nyawa Khaleesi dicabut, Kanaka lalu menghampirinya. Kanaka mengeluarkan sebuah batu dan menaruhnya di dada Khaleesi. Dan setelah itu, Khaleesi meninggoy. Sementara itu, istri Khaleesi hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada Veda. Malam itu juga, Burama datang ke rumah Khaleesi untuk mencari tahu bagaimana kronologi kejadiannya. Namun, setelah Burama melihat batu di atas dada Khaleesi, Burama sudah tahu pelakunya, yakni Veda dan Kanaka. Bertempat di sebuah rumah bordil, terlihat para pegawai rental PS menunggu para tamu. Pari yang waktu itu baru saja selesai melayani tamunya, kembali mendapatkan tamu. Dan ketika Pari membuka gordennya, lampu di kamar itu padam. Pari lalu kemudian mengambil korek api, dan setelah korek api itu menyala, Panja tiba-tiba sudah berdiri di depannya. Entah apa masalah mereka. Waktu itu, Panja mencoba menghabisi Pari, namun Pari berhasil lolos dari tikaman Panja. Justru Panja mendapatkan sabetan pisau di kepalanya. Keesokannya, Veda membawa Panja ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di rumah sakit yang sama, Burama juga terlihat datang, dan ternyata Burama menjenguk Pari yang terbaring lemas karena tertusuk pisau milik Panja semalam. Di samping Pari menceritakan permasalahannya dengan Panja kepada Burama, Panja juga terlihat sedang memberitahu target balas dendam selanjutnya kepada Veda, yakni Bira. Namun jika dilihat dari ekspresi Burama, setelah mendengarkan cerita dari Pari, plot twist-nya semakin misterius. Singkat cerita, sesamanya di rumah Bira, Veda langsung berhadapan dengan istri Bira yang sangat gahar. Namun hal itu bukanlah halangan besar bagi Kanaka. Tanpa sepatah kata, Kanaka langsung menebas leher istri Bira hingga tubuhnya terpotong menjadi dua. Melihat istrinya dipotong menjadi dua, Bira pun sangat marah dan pertarungan pun berlangsung sengit serta menegangkan. Dalam tepat waktu, Burama datang, namun Veda tak menghentikan amarahnya kepada Bira. Sebelum Veda mengeksekusi Bira, Veda meluapkan segala kekesalannya karena Bira tega merenggut masa depan keluarganya. Dan setelah itu, Veda langsung menebas leher Bira dan Bira pun tewas seketika. Dalam momen itu, Burama datang dari belakang dan menyuruh Pari menceritakan kisah yang sebenarnya. Pari pun menceritakan bahwa malam itu ketika geng Bira, yakni Giri Ayah, Nanjapa, dan Khaleesi memberkaos Kanaka, Pari berada di sana. Namun ketika Pari ingin menghentikan Bira, Pari terpleset dan kepalanya terbentur dengan batu membuat Pari tak sadarkan diri. Tak sampai di sini, Burama juga membawa Panca. Di sana, Panca disuruh bercerita tentang apa yang sebenarnya yang terjadi. Panca pun menceritakan segalanya. Seusai dirinya menghentikan geng Bira memperkaos Kanaka, mungkin karena pengaruh alkohol, dirinya juga ternyata ikut mencicipi Kanaka. Namun hal itu diketahui oleh Pari yang baru sadar dari pingsannya. Pari langsung mencakul pahanya. Pari mencoba menghabisi Panca, namun Panca berhasil kabur membawa Kanaka. Setelah ia mengucuri wajah Pari dengan pasir. Itulah sebabnya Pari seringkali ingin bertemu dengan Veda.
Pari ingin memberitahu Veda kisah yang sebenarnya, namun Panca selalu menghentikannya. Dan singkat cerita, setelah Veda mengetahui semuanya, tanpa sepatah kata pun, Veda langsung menebas leher Panca dan mencapik-capiknya di tempat. Dan film pun berakhir.